bersepakat untuk sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menikmati perkataan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita percaya ibadah kita penuh dengan kuasa, amin, karena kehadiran Tuhan, ya. Ibadah kita penuh dengan kuasa karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dan kami mau memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau layak untuk itu Tuhan. Engkau layak terima penghormatan, Engkau layak terima puji-pujian kami. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Kami beria-ria karena pribadi-Mu Tuhan. Bukan karena apa yang terjadi atas kami Tuhan, bukan karena berkat, tapi karena pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih, biar roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, karena kehadiran roh-Mu itu Tuhan, yang membuat pertemuan kami ini menjadi berarti dan kudus. Oleh darah anak domba kami masuk ruang maha kudus-Mu, karena Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersehati ingin memuji memuliakan Tuhan berkata, amin. Silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kasih Tuhan kita itu begitu besar. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan ya. Lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Pikiran kita terbatas. Lebih besar dari apa yang pernah kita rasakan sebenarnya ya. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Tapi yang pasti kata firman Tuhan, kasih Tuhan kita itu sangat-sangat besar. Amin. Ya, kita bebaskan roh kita, tubuh kita, menari, memuliakan Tuhan kita. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey! Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biar musik memuji Tuhan kita. Amin. Oh, 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 oh. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur, katakan dari hatimu. Ku naikkan syukur, katakan ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Oh, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau kasih yang membebaskan kami, memulihkan, membangkitkan, menjadikan kami pemenang. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
besar ya, lebih besar dari masalah saya, lebih besar dari masalah saudara-saudara, lebih besar dari apa yang kita bisa mengerti. Allah kita besar dan gak ada yang setara dengan Dia. Kita bangga dong ya. Mari kita katakan itu, Tuhan Engkau tak tertandingi. Hey, pada siapa kita bisa menyetarakan Dia? Gak ada yang setara dengan Dia. Tuhan, Kau hebat. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang sama-sama katakan? Tak ada, kerajaannya yang terbesar takkan amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Sorakan kemenangan, sungguh tak tertandingi.
terpujilah Engkau. Amin. Oh, syaralamasik. Terpujilah Engkau atas setiap hidup kami. Enggak hanya di sini Tuhan, tapi di hari-hari kami. Kami ingin Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dinyatakan lewat hidup kami. Hora basel labase, ya ralase. Oh, haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau, hosana bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Rajaku. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama. Kita katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, Engkau layak Tuhan, sungguh layak. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga dan surga menyanyikan. Bersama-sama malaikat kita berkata Hosana bagi Allah kita. Hosana, Kau layak anak domba Allah. Hosana, katakan bersama malaikat Tuhan Hosana. Hosana, Hosana. Oh, Kau layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi kita katakan Hosana. Hosana, oh Hosana. Bagi Dia yang bertakhta kita katakan Hosana. Hosana.
itu Tuhan. Memang Engkau layak. Kami mengakui bahwa Engkau layak disembah. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu besar. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Namamu besar termulia. Hosana, Hosana, glory bagi Dia, glory bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, pengagungan bagi Dia. Oh, hidupku bagi Dia, hatiku bagi Dia, nafasku menceritakan Engkau Tuhan. Hatiku mau memberi yang terbaik, karena Kau layak Tuhan. Kau tiada bandingnya Tuhan, Kau tiada bandingnya. Segala yang terjadi di bawah kekuasaan-Mu. Kau yang memerintah, Kau yang akan datang menghakimi dunia ini. Karena Kau Raja, karena Kau Hakim. Engkau ajaib Tuhan, ajaib, sungguh ajaib. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Jiwaku memuji-Mu, jiwaku menyembah-Mu, jiwaku bermasmur bagi-Mu Tuhan. Hatiku bersuka karena-Mu, hatiku bergembira karena-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak terkira Tuhan, tak terkira. Sungguh banyak hal yang membuatku kagum kepadamu. Hikmat-Mu tak terselami oleh pikiranku. Sungguh membuatku terpaku Tuhan. Oh, anugerah-Mu sungguh dalam bagi hidupku. Sungguh membuatku terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Oh, ajaib Engkau untuk diceritakan Tuhan, ajaib Engkau untuk disaksikan. Oh, hatiku, jiwaku menyembah-Mu. Hatiku
masyurkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau melebihi segalanya Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau bisa ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami mau masyurkan terus Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berfirman kepada kami saat ini Tuhan. Biarlah berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu, menyampaikan apa yang ada di hati-Mu Tuhan. Untuk kami semua Tuhan, untuk umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Roh-Mu yang bekerja atas kami semua. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Ayat 41 sampai yang ke-40 yang 52. Ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Oke, sudah dapat semua? Oke, saya akan bacakan bagi kita. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus pada waktu dia umur 12 tahun. Apa yang terjadi pada waktu dia umur 12 tahun. Pada biasanya dikatakan di sini, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Orang tua Yesus betul-betul merayakan yang namanya Paskah. Mereka menghargai apa yang namanya Paskah. Karena Paskah itu adalah hari bagaimana orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Bagaimana orang Israel dibebaskan dari perbudakan dan mereka mengalami kemerdekaan. Lalu orang tua Yesus merayakan itu sebagaimana yang diwajibkan orang Tuhan bagi orang-orang Israel. Supaya semua orang Israel mewajibkan merayakan Paskah. Dan Yesus melakukan itu, orang tua Yesus melakukan itu, dan Yesus selalu dibawa pada hari raya Paskah itu. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Pada hari raya itu Yesus membawa Yusuf dan Maria membawa Yesus untuk datang ke Yerusalem pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Tapi tahunya Yesus tinggal di Yerusalem pada hari raya itu. Mereka pulang. Mereka menyangka bahwa Yesus ada bersama-sama dengan saudara-saudaranya.
Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Mereka mencari mana nih Yesus? Ada nggak di tetangga yang ini? Ada nggak di paman yang ini? Ada nggak di om yang ini? Nggak ada. Nggak ada. Lalu mereka akhirnya berpikir, karena itu mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Mereka kembali ke Yerusalem terus mencari dia. Di mana Yesus ini? Kok Yesus kok nggak ada? Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Setelah 3 hari mereka berjalan mencari dia, mereka menemukan Yesus ada dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Taunya Yesus sedang berbincang-bincang dengan alim ulama, dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengajar orang Israel. Mereka berbincang-bincang. Dan Yesus mengajukan, di sini dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mereka kaget. Kok Yesus luar biasa menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Alkitab. Yesus menjawab mereka dengan tepat. Lalu dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kami ini cemas mencari engkau. Kami ini sudah mencari engkau di mana-mana. Tapi engkau taunya ada di sini berbincang-bincang dengan alim ulama. 3 hari kami sudah mencari, baru menemukan engkau sekarang. Mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Lalu di sini dikatakan, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus ada dalam rumah Bapakku? Aku harus ada dalam rumah Bapakku, artinya aku harus ada dalam rumah Bapa, di dalam bait Allah untuk mengajar orang-orang." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita perlu mengerti. Pentingnya kita mengerti apa arti penyerahan anak itu. Dan kita nanti akan melakukan penyerahan anak dari saudara kita Dixon dan Ibu Erdina Rizka Erdina Purba, dan kita akan menerima anaknya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus membawa anak kita tiap-tiap tahun ke dalam bait Allah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membawa anak kita ke bait Allah, kita mau menyerahkannya, kita harus membawa di setiap setelah tahun-tahun berikutnya, setelah kita menyerahkan anak kita harus menyerahkan dia setiap tahun ke bait Allah. Kita harus menyerahkan dia kepada Allah supaya Allah memakai dia. Kita harus menyerahkan dia supaya Allah mengurapi dia. Kita percaya bahwa Allah kita akan dipakai, Allah kita akan memakai anak kita dan mengurapi dia. Inilah yang harus kita percayai. Kita tidak boleh akhirnya meninggalkan anak kita di rumah. Seakan-akan anak kita itu bisa dengan sendirinya akan belajar firman Tuhan. Tidak. Kita harus bawa anak kita setiap tahunnya. Ini penting bagi kita karena kita tahu bahwa anak kita itu membutuhkan firman Allah, membutuhkan Allah berbicara kepada dia. Dan Yesus dibawa tiap tahun ke bait Allah, dan Yesus ada dalam bait Allah. Dan pada tahun yang ke-12, Yesus tidak turut pulang bersama-sama ayah ibunya. Dia tidak turut pulang, dia mau bersama-sama dengan alim ulama. Dia mau berbincang-bincang dengan alim ulama. Orang tuanya nggak tahu. Dikiranya mana Yesus? Dikira Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Udah pulang sampai ke Nazaret. Mereka sudah sampai di Nazaret. Kok nggak ada Yesus? Kemana Yesus? Lalu mereka mencari ke keluarganya, nggak ada. Lalu mereka akhirnya kembali ke bait Allah. 3 hari perjalanan mereka. Dalam perjalanan itu mereka sampai ke bait Allah. Lalu mereka menemukan bahwa Yesus taunya ada dalam bait Allah. Dan mereka dengan Yesus dalam bait Allah, mereka mendengar Yesus berbincang-bincang. Mereka nggak mau mengganggu dulu. Mereka dengar dulu perbincangan Yesus dengan alim ulama itu. Apa yang diperbincangkan mereka? Wah, banyak hal. Dan mereka kaget. Wah, kok Yesus ini begitu cerdasnya? Mereka kaget begitu cerdasnya Yesus. Orang-orang alim ulama kaget begitu cerdasnya Yesus. Begitu luar biasa nih orang. Kok bisa menjawab semua pertanyaan? Mereka sendiri bingung untuk menjawab pertanyaan, tapi Yesus bisa menjawab pertanyaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah rahasianya. Kalau seorang punya anak, kita harus mengarahkan anak kita
ketika kita sudah serahkan dia kepada Tuhan, kita harus membawa dia setiap tahun atau setiap saat, setiap minggu ke bait Allah. Amin. Kita harus membawa dia ke bait Allah. Kita harus menyerahkan dia selalu ke bait Allah. Jangan kita menahannya. Ini yang harus dimiliki orang Kristen. Orang Kristen banyak membiarkan anaknya sendiri di rumah. Orang Kristen banyak akhirnya tidak membawa anaknya datang kepada Allah. Atau dia tidak datang ke bait Allah dan anaknya pun tidak. Ini banyak terjadi dalam diri orang Kristen. Dan ini berbahaya sekali. Kita sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab penuh untuk membawa anak-anak kita ke dalam bait Allah. Amin. Amin. Kita bertanggung jawab penuh membawa anak kita ke dalam bait Allah setiap minggu. Ini adalah kewajiban orang Kristen. Karena Yesus dibawa setiap minggu ke dalam bait Allah. Lalu pada minggu itu, pada hari Paskah itu, Yesus ada dalam bait Allah. Dia berbincang-bincang dengan alim ulama, dan alim ulama mendapatkan dia orang yang sangat cerdas. Ayat 47 kata, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Mereka kaget. Yesus kok begitu luar biasa menjawab pertanyaan kita. Dia kok bisa menjawab hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak ketahui. Tapi dia kok bisa menjawab semuanya. Ini suatu pertanyaan yang luar biasa. Oleh karena itu mereka kaget akan itu. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, kata padanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Maria kaget dan bertanya, "Mengapa engkau meninggalkan kami? Kami itu sudah mencari engkau. Dan kami baru menemukan engkau sekarang." Apa jawab Yesus? Jawab Yesus apa? "Mengapa kamu mencari aku? Mengapa engkau mencari aku? Aku ada dalam bait Allah ini. Aku ada di sini." Dia katakan, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Artinya apa di sini? Yesus sedang berkata kepada mereka, aku ini harusnya ada dalam bait Allah senantiasa. Aku ini harus berkhotbah senantiasa. Aku ini harus memberitakan firman Tuhan senantiasa. Tapi kenapa kalian mencari aku? Yesus sedang berkata-kata kepada mereka bahwa Yesus tugasnya adalah memberitakan firman. Ini yang Yesus katakan. Oleh karena itu memperingatkan kepada kita bahwa semua kita umat Tuhan harus berpikir bahwa anak-anak kita setiap tahunnya harus dibawa, atau setiap minggunya harus dibawa ke bait Allah. Tidak boleh dibiarkan sendiri di rumah. Amin. Ini yang terjadi pada Yesus. Dan Yesus mengerti itu. Lalu ayat yang ke sini, ayat yang ke-51 kan, lalu pulanglah, ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu ke dalam hatinya. Yesus tetap pulang, walaupun akhirnya dia kepinginnya ada dalam bait Allah. Dia inginnya ada dalam bait Allah dan berkhotbah dan memberitakan firman. Tapi ibunya minta pulang. Tapi dia akhirnya pulang juga. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini yang harus disadari oleh kita semua. Kalau kita mendidik anak kita dalam Tuhan, kita harus membawa dia ke dalam bait Allah, dan kita harus mengingatkan dia bahwa tugas kita sebagai hamba Tuhan ingin membawa dia ke dalam bait Allah, dan ingin dia tetap berada dalam hadirat Tuhan, dan kita ingin anak kita tetap ada dalam asuhan kita. Ini yang kedua yang harus kita sadari. Bukan hanya kita membawa dia kepada asuhan orang tuanya, tetapi kita juga membawa dia dalam asuhan kehidupan kita. Ini yang dibawa orang tuanya, sehingga Yesus hidup dalam asuhan orang tua mereka. Ketika Yesus hidup dalam asuhan kedua orang tua mereka, orang tuanya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya. Dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya dia semakin bertambah hikmatnya, bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin berkembang dalam Tuhan, dan dia semakin mengembangkan manusia rohnya, dan dia semakin kuat dalam Tuhan, dan dia semakin dipakai Tuhan untuk berkhotbah kemana-mana.
Dan ini yang harusnya terjadi atas hidup kita. Kita harus membawa anak-anak kita setiap tahunnya ke dalam bait Allah. Dan kita percaya bahwa Allah akan memakai dia dengan luar biasa. Dan kita percaya bahwa Allah akan mengurapi dia. Kita harus percayakan bahwa kepada anak kita bahwa Allah berfirman kepada dia. Bahwa Allah mau menyampaikan firman Allah lewat hidup dia. Ini yang harus kita siapkan. Oleh karena itu kita harus siapkan anak kita setiap harinya. Setiap hari, setiap tahunnya, setiap minggunya untuk datang ke bait Allah. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Dengan demikian mereka akan bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mereka akan semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai manusia. Mereka akan semakin sayang kepada sesamanya. Dan mereka semakin dihormati. Ini yang diinginkan Allah bagi kita. Oleh karena itu mari kita semua mempersiapkan anak-anak kita untuk selalu datang ke bait Allah. Untuk selalu datang menyembah Allah. Supaya datang mereka mengalami hadirat Allah. Tahu bahwa Allah ada di sana. Ini yang terjadi atas Yesus. Yesus mengalami perkembangan ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah Yesus mengalami ini saudara. Dia ada dalam pimpinan orang tuanya. Dia ada dalam asuhan orang tuanya. Orang tuanya tetap mengasuh dia untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Orang tuanya tetap mendidik dia tetap berkenan pada Tuhan. Ini yang terjadi pada Yesus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari bahwa setiap kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan potensi yang besar untuk membawa anak kita ke dalam bait Allah. Bukan kita berharap anak guru sekolah minggunya. Jangan kita berharap guru sekolah minggu ada, biarlah mereka mendidiknya. Tidak. Kita harus mendidik anak kita setiap hari untuk selalu mengingatkan mereka kepada Tuhan setiap hari di dalam rumah kita juga. Amin. Di dalam rumah kita juga kita harus mendidik mereka dalam bait Allah. Kita harus mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Untuk mereka menyembah kepada Tuhan. Ini yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meresponi ini dengan benar. Kita harus mendidik anak kita setiap hari, mengingatkan mereka akan firman Allah. Bukan hanya mereka mendapatkan firman Allah, tapi kita secara pribadi mengingatkan mereka akan firman Allah. Amin. Mengingatkan mereka untuk mereka selalu ingat firman Allah dan selalu ingat akan siapa Allah itu. Sehingga mereka akhirnya terdidik untuk mengerti hadirat Allah. Hadirat Allah yang penting bagi mereka. Mereka mengerti di mana Allah hadir. Mereka tahu bahwa tempat-tempat yang di mana tempat teman-teman mereka berkumpul itu bukan tempat di mana ada hadirat Allah. Tapi tempat di mana ada hadirat Allah, di mana mereka berkumpul sebagai saudara seiman. Mereka berkumpul sebagai orang-orang percaya. Mereka menyembah Tuhan. Itu tempat yang tepat bagi mereka. Untuk mereka mengerti bahwa mereka adalah bait Allah. Ini yang harus kita miliki. Kita harus mengingatkan mereka akan selalu hal-hal ini. Dan ketika kita mengingatkan hal-hal ini kepada mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan Yesus mengalami ini dalam hidupnya. Yesus menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan dia tahu bahwa waktunya umur 12 tahun. Bahwa dia sudah harus ada dalam bait Allah. Dia harus mulai berkhotbah. Dia harus mulai berkata-kata. Dan disitulah dia mulai berkata-kata. Dan orang-orang semua kaget. Bahwa Yesus begitu cerdasnya, luar biasa. Mengapa ini perlu diingatkan oleh firman Tuhan? Karena supaya kita tahu bahwa kunci bagi kita untuk melihat anak-anak kita berkembang. Bukan kuncinya ada pada guru sekolah minggu atau yang melayani di sekolah minggu atau yang melayani di gereja. Bukan. Tapi kuncinya juga adalah pada orang tua. Pada kita sebagai orang tuanya. Kita harus mendidik mereka setiap hari di dalam rumah kita setiap hari. Dan mengingatkan mereka untuk ingat kepada Tuhan setiap hari. Dan oleh karena itulah Yesus berkembang dan makin pintar. Lalu dia dikatakan di sini lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus tetap hidup dalam asuhan ayah ibunya. Dia tidak mau menentang ayah ibunya. Walaupun dia tahu banyak firman Allah, walaupun dia tahu banyak Alkitab, walaupun ketika ditanya dia banyak bisa menjawab. Tetapi dia tidak mau berbantah kepada ayah ibunya. Dia tetap hidup dalam asuhan ayah ibunya.
Ini yang harus terjadi atas hidup kita. Kita harus ingatkan anak-anak kita supaya ketika kita mengajar dia, lalu mereka mungkin lebih banyak tahu, mungkin lebih banyak pendapatnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau mendidik mereka bahwa mereka harus taat kepada Tuhan dan harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita harus ingatkan kepada mereka supaya mereka menyimpan apa yang kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan apa yang dididik Tuhan kepada mereka. Karena kita harus tahu bahwa apa yang kita katakan kepada mereka ini adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan sembarangan. Kita harus menjadi orang percaya yang mengerti bahwa apa yang kita katakan kepada anak kita bukan adalah kata-kata sembarangan, bukan kata sembrono, bukan, tapi kata-kata yang memang mendidik. Amin. Apapun yang kita katakan kita harus sadar, ini kita kata-kata dari firman Allah. Aku mengatakan firman Allah kepada mereka. Aku ingin anak saya ini mendengar perkataan saya. Dia harus mentaati saya. Dan itu yang dilakukan Yesus, dia mentaati orang tuanya sehingga dia menjadi orang yang sangat cerdas. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Sehingga Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan dia semakin bersekutu dengan Tuhan, mengerti hadirat Tuhan tanpa pernah dia tahu bahwa ini bukan hadirat Tuhan, ini hadirat Tuhan. Di sini ada Tuhan, dia tahu itu. Sehingga dia dalam hidupnya sejak dia kecil tanpa cacat, tanpa celah, tanpa berbuat dosa sedikit pun juga. Amin. Hidupnya tanpa berbuat dosa. Dia bisa taat kepada Tuhan sampai dia mati. Itulah sebabnya Yesus menjadi orang yang dikatakan saleh, taat sampai mati. Dia taat sampai mati sampai dia memberikan hidupnya bagi kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus membawa anak-anak kita juga mengalami hal yang sama. Mereka harus mengalami hal yang sama sampai mereka akhirnya menjadi orang-orang yang taat. Sampai mereka akhirnya nanti menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Ini yang diinginkan Tuhan bagi mereka. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar saat ini. Dengan kita menjadi orang-orang yang mentaati Tuhan, mendidik anak kita untuk takut dalam Tuhan, selalu membawa mereka ke dalam hadirat Tuhan, kita sedang memimpin mereka untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jangan kita membawa pembedaan antara kita dan anak kita. Jangan kita membawa pembedaan. Semua anak kita harus bawa pada Tuhan. Amin. Ada di sini anaknya yang enggak dibawa pada Tuhan? Ada? Kita harus membawa anak kita pada Tuhan. Amin. Kita harus membawa anak kita. Saya tidak pernah tidak membawa anak kita. Kalaupun ada Johan tinggal, tapi nanti dia akan datang siang. Dia akan datang siang. Ini yang Tuhan inginkan. Tapi semua kita harus membawanya kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang taat pada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat dan melakukan firman Tuhan tanpa ada cacatnya. Oleh karena itu mari kita saat ini sadari ini. Dan kita mau sepakat sama-sama, Tuhan aku mau membawa anak-anakku untuk takut akan Tuhan, untuk mereka menyembah kepada Tuhan, untuk mereka tahu membedakan mana hadirat Tuhan, mana yang tidak. Mereka tahu membedakan mana ini yang harus ditemani, mana yang tidak, mana yang harus mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan atau tidak. Mereka tahu itu. Kita harus membawa anak kita kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan untuk penyerahan anak pada saat ini. Yang menyerahkan anak adalah saudara Dikson Turun Balang. Silakan dengan istri Rizka Herdina Purba. Dengan anaknya mana? Ya. Iya. Bapak Dikson Turun Balang ini adalah seorang pendeta dengan istri
Mereka mengembalakan jemaat Tuhan di Nunukan. Jadi oleh karena itu mereka tidak hadir bersama kita setiap hari Minggu. Mereka ada di Nunukan setiap hari Minggu. Inilah dia mereka, Dixon Turnbalan dan Rizka Herlina Purba. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita saat ini membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 22. Dari ayat 22 saya bacakan bagi kita sampai ayat yang ke 35 ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera dan sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau beri kesediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadikan pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatnya Israel. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah bagaimana Yesus diserahkan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan mengapa Yesus diserahkan. Di sini dikatakan karena dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dahulu dalam perjanjian lama dikatakan bahwa semua anak laki-laki sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak perempuan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak perempuan, dia bukan laki-laki, dia perempuan, tapi dia harus diserahkan juga kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia suatu saat juga menerima roh yang sama, roh Kristus. Amin. Roh Kristus dalam hatinya. Dia akan menerima roh Kristus dalam hatinya, dan dia akan menjadi seorang anak lelaki Tuhan juga. Halo? Tidak ada anak perempuan Tuhan. Halo? Ngerti di sini? Nggak ada anak perempuan Tuhan. Hanya ada anak laki-laki Tuhan. Roh Kristus akan ada pada dia. Dia menjadi anak lelaki Tuhan, dan dia menjadi milik Tuhan. Oleh karena itulah kita harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Semua anak kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap kita punya anak, kita harus serahkan kepada Tuhan, supaya dia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memiliki dia, Tuhan yang memakai dia, Tuhan yang mengurapi dia, Tuhan yang mempersiapkan dia untuk pekerjaannya. Ini yang Tuhan inginkan terjadi atas setiap anak. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak kita juga walaupun perempuan ini diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai dia. Dan Tuhan memakai dia, mengurapi dia. Dan kemudian Tuhan mengurapi dia
yang luar biasanya di sini bahwa Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh dikatakan, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon menyadari bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan, yang orang benar, orang yang saleh, dan dia disiapkan Tuhan untuk tidak mati sebelum melihat Mesias. Dan dia kemudian melihat Mesias dan dia kemudian dipakai Tuhan. Dia kemudian diurapi Tuhan untuk mendoakan yang namanya Yesus. Dan dia setelah mendoakan itu dan dia mengatakan kepada Maria. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yesus menjadi suatu tanda untuk menimbulkan perbantahan. Artinya banyak orang-orang di Israel akan akhirnya berbantah, akhirnya berdebat tentang siapa dia. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, walaupun dia tidak menyatakan dengan nyata demikian, tapi dia menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, juru selamat, dan dia menyembuhkan banyak orang, memberikan keselamatan bagi banyak orang. Dan orang-orang yang selanjutnya berbantah untuk itu. Dan dikatakan di sini dikatakan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu tanda padang akan menembus jiwamu sendiri. Kepada Maria dikatakan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kenapa ini dikatakan kepada Maria? Karena Maria adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus secara jasmania. Dia sangat mengasihi Yesus secara jasmania. Dia sangat mencintai Yesus. Oleh karena itu dia sadar bahwa suatu saat perkataan Yesus akan menembus jiwanya. Dan itu akan membuat dia akhirnya menjadi hancur hatinya. Dan dia akhirnya berserah kepada Yesus, kepada Bapa, supaya Yesus dipakai oleh Bapa. Ini yang terjadi atas Maria. Itu yang terjadi atas Maria, sehingga Maria menyerahkan Yesus kepada Bapa sepenuhnya, tanpa dia berbantah sedikit pun lagi. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan anak kita kepada Tuhan sepenuhnya, tanpa kita harus berbantah kepada Tuhan. Bahwa Allah yang berkuasa atas dia, Allah yang berkenan kepada dia, Allah yang mau memakai dia. Oleh karena itu kedua saudaraku ini, Dixon Turun Balang, Pendeta Dixon Turun Balang dan Ibu Friska Herdina Purwa, saya mau menanyakan kepada kedua kedua suami istri ini, saudaraku Dixon dan saudaraku Herdina, apakah kalian bersedia menyerahkan anak kalian sebagai milik Tuhan, supaya Allah memakai mereka dengan dahsyat, mengurapi dia dengan dahsyat yang luar biasa, dan kalian mau menyerahkan anak kalian setiap hari kepada Tuhan, supaya Tuhan mengurapi dia, memakai dia dengan luar biasa? Ya, puji Tuhan, mereka bersedia, saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena kesediaan mereka, kita akan menerima anak ini. Kita akan berdoa bagi dia. Namanya adalah Zefanya Letisi Dixon. Zefanya Letisi Dixon, ya. Zefanya Letisi Dixon. Kita akan berdoa bagi dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih kalau saat ini Tuhan, saudara kami Tuhan, Dikson turun balang Tuhan dengan Ibu Friska Herdina Purba Tuhan. Kami bersyukur kalau mereka menyerahkan anaknya Zevanya Letisi Dikson Tuhan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk Zevanya ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu atas dia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau Engkau memilikinya mulai dari saat ini Tuhan. Ambil alih Tuhan, ambil alih hidupnya seluruhnya Tuhan. Engkau yang mengurapi dia Tuhan. Engkau yang memakai dia Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dia Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu ada atas dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu mengurapi dia Tuhan, memakai dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ambil alih Tuhan jiwanya Tuhan. Ambil alih seluruh hidupnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memilikinya Tuhan. Engkau yang memakai dia Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah dia Tuhan setiap hari Tuhan dipersembahkan kepada Engkau. Setiap hari dibawa kepada Engkau Tuhan. Biarlah kedua orang tuanya mengurapi dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Memakai dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alihlah seluruh hidupnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas dia Tuhan. Terima kasih untuk Zevanya Letisi Dikson Tuhan. Dia adalah menjadi milik-Mu Tuhan. Menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Menjadi milik gereja-Mu Tuhan. Menjadi milik kedua, menjadi milik Tuhan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Dan kedua orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan dirinya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dia kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau sudah menerima Zevanya Letisi Dikson Tuhan sebagai milik kepunyaanmu Tuhan. Engkau sudah menjadikannya bagian daripada gerejamu Tuhan. Kami bersyukur untuknya Tuhan. Kami bersyukur untuk Dikson turun balang dan Ibu Friska Herdani Purba Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang mengurapi mereka terus Tuhan. Memakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Mengingatkan mereka selalu Tuhan untuk anak mereka Tuhan. Untuk mendidik mereka di dalam Engkau. Untuk takut akan Engkau Tuhan. Untuk menyembah Engkau Tuhan, membawa Zevanya Letisi Dikson Tuhan semakin mengerti hadirat-Mu Tuhan, mengerti di mana Engkau hadir Tuhan, dan membawa dia menjadi orang yang takut akan Engkau, yang menyembah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk hadirat-Mu atas kami, atas umat-Mu Tuhan, atas kedua orang tuanya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan kedua orang tuanya dan Zevanya Letisi Dikson ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Inilah dia Adik Santur Barang dan Ibu Herdani. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan.
saat ini saya akan memberi kesempatan kepada jemaat Tuhan yang rindu menyampaikan kesaksiannya. Silakan. Kepada Pak Wanto silakan. Shalom, selamat pagi. Ya, kami mau bersaksi. Ya, bersaksi untuk rumah tangga kami. Ya, ada 18 tahun, tidak terasa kami sudah 18 tahun. 18 tahun ya, belum. Ya, kalau perhitungan saya 18 tahun karena 2004 kami menikah dan sekarang 2002 berarti 19 tahun, maksudnya jalan 19 tahun. Kalau masih dari 18 tahun. Ya, ya 18 tahun bukan waktu cukup lama. Ya, banyak pembentukan Tuhan, banyak ya mungkin dramanya ada, ya. Sinetronnya ada, telenovelanya ada, gitu ya. Ya, ya, tapi kami melihat di situ penyertaan Tuhan yang begitu besar, penyertaan Tuhan yang luar biasa, ya. Sampai ya kami bersyukur ada anak kami sudah besar, ya Echa sudah umur 17 tahun mau ke 18 tahun, Ivora umur berapa? Ya. Hah? 14 tahun. Ya, 14 tahun. Ya. Ya, apa namanya? Ya, kami bersyukur untuk waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami masih banyak belajar untuk membangun rumah tangga, untuk mendidik anak-anak. Tapi satu yang kami percaya bahwa Tuhan Immanuel itu menyertai kami, dan ya kami percaya bahwa roh yang takut akan Tuhan menyertai kami atas anak-anak kami. Dan ya seperti firman Tuhan dikatakan bahwa kami merindukan anak-anak kami adalah anak yang melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dimanapun mereka berada adalah hidup bagi Tuhan. Baik, melengkapi kesaksian kami mau memuji Tuhan. Ya.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita ikut bersyukur ya bersama keluarga Bapak Wanto untuk kebaikan Tuhan. Jika ada lagi, silakan Pak Pendeta Muda Dikson Turun Balang. Shalom. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi udah sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita juga sering jumpa meskipun lewat Zoom ya. Tapi hari ini saya bersyukur bisa berjumpa, bertatap muka langsung dengan rumah rohani saya. Itu suatu yang luar biasa ya bagi saya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mau mungkin menyampaikan sedikit kesaksian saya bagaimana Tuhan menyertai kami di kota Nunukan, lebih tepatnya di Pulau Nunukan gitu ya. Kami ada di dalam sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut gitu. Jadi kalau keluar dari pulau itu ya harus naik speed dulu baru bisa keluar gitu. Kalau enggak ya terkurung dalam pulau itu gitu ya. Jadi awal saya ke sana dulu sebenarnya Bapak Ibu, memang saya waktu mahasiswa saya katakan saya nggak mau pergi kalau saya nggak diutus gitu ya, kalau saya nggak dirilis istilahnya gitu. Yang saya pegang teguh adalah saya harus menyelesaikan apa yang menjadi destiny Tuhan atau panggilan Tuhan kepada saya. Big boss saya, kalau saya pakai bahasa saya pribadi ya, big boss saya adalah Tuhan gitu, komandan saya adalah Tuhan. Kemana saja dia membawa saya harus pergi gitu. Meskipun daging saya dan jiwa saya sebenarnya nggak pengen gitu ya. Dan waktu itu saya bekerja di tempatnya Ibu Pipin gitu. Setelah saya lulus kuliah itu, akhirnya Tuhan bawa saya ke Kaltara. Saya nggak tahu harus kemana ke Kaltara, tapi secara umumnya Kaltara gitu. Waktu itu saya request sama Tuhan, kalau boleh request Tuhan jangan Nunukan gitu ya. Karena benar-benar saya nggak pengen ada di Nunukan waktu itu gitu. Karena setiap saya liburan ke sana, kebetulan keluarga saya ada di sana gitu ya. Saya nggak menikmati dengan kota itu dalam satu pulau gitu ya. Ke sana laut, ke sana laut, ke sini laut, semuanya yang dilihat adalah laut gitu ya. Dan yang kedua tipikal orang-orangnya juga bagi saya waktu itu tidak menyenangkan gitu. Tetapi karena Tuhan yang mengutus, kata Tuhan waktu itu saya berdoa Nunukan gitu ya. Karena saya sudah menetapkan dalam hati saya, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu ya, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kemana saja dia membawa saya harus pergi. Nah waktu itu oke Tuhan saya siap, saya pergi. Dan waktu itu Bapak Ibu saya jujur gitu ya, saya pergi ke sana untuk melayani Tuhan, iya. Tetapi tolong jangan dijadikan gembala gitu. Waktu teman-teman waktu itu, wah selamat Pak Gembala Nunukan, waktu saya berangkat, aduh dalam hati saya jangan gembala. Saya ini datang untuk menginjili orang-orang di sana, tapi jangan gembala gitu ya. Waktu itu secara apa namanya, daging saya nggak pengen gitu jadi gembala gitu. Tapi waktu saya ada di sana, saya melayani berapa orang, akhirnya memuridkan mereka. Akhirnya ada beberapa komsel yang apa namanya, yang kami buka gitu ya. Melihat jiwa-jiwa itu, akhirnya kenapa dalam hati saya mengalami ini Bapak Ibu, istilah bahasa kerennya metanoia gitu ya. Perubahan paradigma saya tentang seorang gembala itu. Artinya bahwa sebenarnya sesungguhnya semua kita sedang melakukan peran gembala itu sebenarnya gitu. Waktu kita ada di marketplace, waktu kita ada di komsel, waktu kita memPA-kan orang, sesungguhnya kita sudah sedang melakukan fungsi penggembalaan itu gitu. Itu yang pertama kali dimerdekakan dari pikiran saya gitu. Nah akhirnya saat saya melihat orang-orang yang kami layani, waktu itu saya sendiri, istri saya belum ada, masih di sini waktu itu. Saya melihat semakin banyak orang-orang dilayani gitu ya. Muncul dalam hati saya, dorongan dalam hati saya untuk ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi gitu. Dan saya sudah tidak takut lagi dengan yang namanya menggembalakan sebuah gereja gitu ya. Ada sesuatu keberanian yang luar biasa muncul dalam hati saya gitu. Mengalahkan ketakutan saya secara mindset lama saya gitu ya. Karena kebetulan Bapak saya seorang gembala, saya melihat bagaimana kehidupan seorang gembala di kampung gitu ya. Wah saya nggak pengen seperti itu gitu. Tetapi hal itu yang Tuhan ubahkan gitu. Paradigma itu yang Tuhan ubahkan gitu.
Karena luar biasa sekali gitu. Dan waktu itu akhirnya pelayanan kami berjalan gitu ya. Suatu ketika saya didorong juga. Waktu itu saya pengen memperlengkapi diri saya lagi, saya mau kuliah teologi. Itu dalam hati saya gitu ya. Nah waktu itu Pak Ilison sama Ibu Ami kami undang ke Nunukan. Tiba-tiba saya ingat sekali, kami makan satu warung, Pak Ilison ngomong gini, kenapa kamu gak kuliah aja teologi? Wah sama dengan saya dapatkan gitu ya. Semakin meneguhkan saya gitu. Itu pertama keberanian yang saya miliki gitu. Akhirnya saya mengambil kuliah gitu ya. Dan setelah itu waktu itu saya ingat Bapak lagi telepon saya, Dikson, kami usulkan menjadi pendeta muda ya gitu. Saya nggak sampai pikir panjang Pak, nanti dulu Pak, saya pikir dulu, nggak begitu gitu. Di saat itu saja saya bilang iya siap gitu ya. Karena sebuah keyakinan dalam diri saya gitu untuk menggembalakan orang-orang di sana gitu. Karena ini suatu bagi saya sebuah pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Saya mendapat suatu visi Bapak Ibu bagi orang-orang di Kaltara gitu. Saya mendapatkan suatu visi. Visi ini akan bisa terlaksanakan kalau saya betul-betul ada di dalam visi itu gitu. Bukan yang setengah-setengah mencelupkan semata kaki saja gitu. Maka saya harus untuk mewujudkan visi Tuhan itu saya harus menyelam gitu. Semuanya harus ditenggelamkan di dalam keinginannya Tuhan gitu ya. Dan puji Tuhan hari ini kami memulai ibadah raya di Nunukan itu pada tanggal 31 Januari tahun ini gitu ya. Kami memulainya dan jemaat kami yang sudah komitmen untuk tertanam di gereja GKKD Nunukan itu ada 10 orang. Nah, jadi kami ada 10 orang gitu ya. Termasuk Zevanya. Sekolah minggu kami ada 1 orang. Jadi jemaat kami 100% anak muda gitu ya. Kalau kami masih tergolong anak muda. Ya. Jadi itu yang sudah menanamkan dirinya, berkomitmen. Dan ada sebenarnya kok yang kami layani sampai hari ini, saya selalu mencatat orang-orang yang sudah kami muridkan dan kami injili gitu ya. Bukan untuk mencatat itu bukan untuk dalam rangka mau banding-bandingkan dengan pelayan mana enggak, tapi saya mau bertanggung jawab dengan orang-orang yang saya layani gitu. Maka nama-nama orang itu harus saya catat gitu. Saya harus tahu kemana mereka pergi gitu, bukan hanya setelah dilayani sekian tahun lupa gitu. Maka saya harus mencatatnya gitu. Jadi kurang lebih yang sudah kami layani dan muridkan sampai hari ini kurang lebih kalau saya hitung terakhir itu ada 90-an orang lebih gitu. Nah, itu yang sudah kami injili dan kami muridkan gitu. Meskipun mereka karena status mahasiswa sama seperti kita sekarang, karena di Nunukan itu ada kampus gitu ya. Mereka datang kuliah, setelah lulus pasti pulang kampung gitu. Nah, yang menetap di Nunukan itu yang berjemaat dengan kami gitu. Nah, puji Tuhan untuk support dari keluarga rohani ada di tempat ini. Saya katakan saya masih tetap bagian dari gereja GKKDN Kristo gitu ya. Pembapaan saya masih ada di sini. Pak Ilison adalah bapak rohani saya. Bapak Ibu sekalian adalah keluarga rohani saya gitu ya. Pelayanan saya adalah pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kesuksesan Bapak Ibu sekalian adalah kesuksesan saya juga. Haleluya. Jadi saya tidak terlepas dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi ya, terima kasih untuk supportnya kepada kami. Kami memulainya dengan apa adanya Bapak Ibu di sana. Yang kami gunakan untuk tempat ibadah kami adalah rumah kami sendiri yang kami kontrakkan gitu ya. Di ruang tamunya kami mulai ibadah dengan apa adanya gitu. Kursi tempat kami ibadah gitu ya, kursi makan kami gitu. Kalau udah ibadah, angkut udah kursi makan kami ya. Yang berapa biji itu gitu ya. Kalau ada jemaat yang datang lebih banyak dari itu, kami bilang sama tetangga, kebetulan ada jemaat kami tetangga kami, teriak aja, bawa 1 kursi lagi ya gitu kan. Dia bawa kursi orang tuanya dari rumahnya gitu. Nanti pulang kembalikan lagi gitu ya. Itu kami mulai dengan apa adanya gitu, tapi luar biasa pekerjaan Tuhan gitu ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian selalu mendukung kami
dalam doa gitu ya. Luar biasa yang kami rasakan Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak pernah saya pikir-pikirkan, karena ketakutan saya dulu itu terjawabkan gitulah. Kalau kita ada di dalam panggilannya Tuhan itu, Tuhan yang akan bertanggung jawab 100%. Itu yang saya rasakan selama ini gitu. Semuanya dicukupkan. Semuanya dicukupkan, apa segala sesuatu yang kami butuhkan baik dalam rumah tangga kami gitu ya. Dan dalam pelayanan kami, Tuhan cukupkan dengan cara yang unik. Cara yang tidak pernah kami bayangkan, cara yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan lakukan gitu. Tuhan cukupkan gitu. Dan puji Tuhan di GKKD Nunukan, masih pos PI ya, kami sudah mengurus segala sesuatunya. Kemarin 1 bulan yang lalu, saya sudah mendaftarkan, ini sebagai laporan kepada Bapak Ibu juga, saya sudah mendaftarkan gereja GKKD Nunukan ke Kementerian Agama gitu, dan kita sudah diterima baik di sana, sudah diterima, dan saya juga sudah melapor ke Bamak gitu. Nah kebetulan ketua Bamaknya kenal baik dengan saya gitu ya, jadi keberadaan kita di Nunukan sudah diketahui dan diterima dengan baik, puji Tuhan. Terus dukung doa kami Bapak Ibu, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Waktu kita ada di sini saya sering dengar itu, bahkan ada pujian kemanapun kami pergi, dimanapun kami tempatkan, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi gitu. Biarlah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita gitu. Dimanapun Tuhan tempatkan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita ikut bersyukur dan bersukacita dengan keberadaan jemaat yang ada di Nunukan ya, biar Tuhan yang mengerjakan lebih lagi. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan kepada Pak Lisbon untuk menyampaikan pengumuman bagi kita siang hari ini. Ya, Shalom. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Ya, yang pertama Tom Community. Untuk minggu ini hari Sabtu seperti biasa jam 5 sore. Jam 6. Jam 6 sore tempatnya tempat ini. Nanti ada seminar, pembicaranya seminar time management. Pembicaranya Bapak Profesor Dr. Insinyur Marlon Iponho, AMSC. Ya, jadi mengajak setiap kita ya dari profesional, entrepreneur dan employee ya untuk bisa hadir pada hari Sabtu ini nanti. Ya. Berikutnya ibadah kenaikan Yesus Kristus nanti pada hari Kamis 26 Mei 2022. Ibadah dilakukan 1 kali pada pukul 8 pagi di tempat ini. Berikutnya, ya dari gerakan menjadi sahabat Tuhan mengajak kepada seluruh jemaat untuk kita semua, mari kita ambil bagian di dalam doa dan puasa selama 10 hari. Ya, dimulai dari tanggal 27 Mei sampai 5 Juni 2022. Ya, jadi mari kita seluruh jemaat kita doa, kita puasa, kita rindukan ya tujuan dari puasa ini supaya kita semua mengalami terobosan rohani ya atas kita dan juga orang-orang yang kita layani. Kita juga rindukan supaya kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Ya, kemudian supaya kita semua mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Dan juga kita rindukan supaya terjadi manifestasi Roh Kudus dalam ibadah raya kita, dalam komsel dan setiap kelompok PA.
Ya, mari kita semua ambil bagian untuk doa dan puasa ini. Berikutnya, ya, bagi nama-nama yang ada di slide ya, supaya untuk kelengkapan sertifikat baptisan air ada nama-nama Bapak Bambang Walsono, Ivora Anabel, Serina Puji, Melian Sihaloho, dan Milda Tangdo untuk menyerahkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Saling mengingatkan ya bagi nama-nama tertera di slide supaya segera dibuat sertifikatnya. Berikutnya ya, pelayanan keluarga ada beberapa komsel. Komsel Sion, Komsel Harmonis 1, Komsel Harmonis 2, Komsel Kolose, Komsel Loajanan dengan ada kontak pesannya. Ini komsel ini kita adakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Tempatnya di masing-masing komsel bisa sesuai dengan di mana komselnya nanti ibadah pada hari Rabu. Ya, bagi setiap kita yang sudah berkeluarga atau keluarga baru, supaya kita ikuti dalam ibadah ini, komsel ini, dan juga mengajak yang lain. Jika ada keluarga-keluarga kenalan yang lain, ya, ayo kita ajak supaya kita ikuti persekutuan komsel keluarga. Kemudian dari pelayanan pinggiran kota, ya, ini pelayanan Loah Gua, itu diadakan setiap Jumat untuk remaja pukul 4 sore, kemudian untuk keluarga pukul 5 sore. Berikutnya ada pelayanan Tanah Merah setiap hari Sabtu jam 5:30 ya, di Tanah Merah. Kontak pesannya Ibu Monica Uli Kultum. Ya, berikutnya diumumkan timeline-nya. Sudah ya? Ya, baik, itu saja pengumumannya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Oh, sorry. Ada miss ya slide-nya. Ya, selamat bagi yang akan berulang tahun di minggu ini, tanggal 19 Mei. Ada Ibu Mardiana Sanda, 19 Mei ada. Ya, selamat Ibu Mardiana Sanda. Selamat ulang tahun. Ya, sehat selalu, panjang umur. Ya, semakin luar biasa di dalam Tuhan, dalam pelayanannya. Ya. Berikutnya, ya, selamat happy wedding anniversary. Ya, happy wedding anniversary yang ke-18 menuju 19 ya. Ya, saya tadi kurang kopi, 18 menuju 19. Bapak Suwanto dan Ibu Murni Tambunan tanggal 15 Mei. Ya, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun. Semakin keluarga Bapak Suwanto dan Ibu menjadi teladan dan menggenapi rancangan Tuhan melalui rumah tangganya. Berikutnya, untuk minggu depan kita ibadah seperti biasa, 2 kali, ibadah raya umum jam 8 pagi dan untuk orang tua karyawan, dan kemudian ibadah yang kedua ibadah youth untuk profesional muda, mahasiswa dan pelajar jam 5 sore di tempat ini. Ya. Berikutnya bagi Bapak Ibu dan saudara sekasih, apabila ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya pada saat ini, saya mengundang bisa bangkit berdiri. Jika ada yang baru pertama kali, ya, silakan, selamat datang. Silakan yang di dekatnya bisa mengucapkan selamat. Ya, selamat datang dalam ibadah raya di minggu ini. Buat saudari, kami mengundang kembali untuk minggu depan bisa hadir kembali dalam ibadah raya kita seperti biasa di tempat ini. Baik, demikian saja pengumuman yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan. Jika ada jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya, bisa diberikan aser. Ya, mari kita berdiri sambil kita memberi persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita nyatakan sekali lagi bahwa Tuhan kita tak tertandingi. Amin. Siap, kita katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama katakan, tak ada, hey, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan musuh. Musuh pun tetap mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Musuh-musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Hey, Tuhan, ada yang bisa menandingi Engkau, ada yang bisa disetarakan dengan Engkau Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara
Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang terus bekerja atas kami, mengurapi kami senantiasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau dalam hari ini Tuhan Kau sudah mengurapi kami, Kau pakai kami. Kau pakai kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Bawa kami terus Tuhan untuk mengalami kehidupan yang selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Hidup memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur kalau kami dengan sukacita memberi persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu bahwa apa yang kami terima berasal daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami memberi dengan sukacita dan kami berdoa supaya apa yang kami berikan ini kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Kau menguduskannya Tuhan dan pakailah Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Atas Samarinda dan atas seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengurapi kami, memakai kami. Memakai pemimpin-pemimpin untuk memiliki hikmat untuk mengatur semuanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Ini hidup kami Tuhan, umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami adalah untuk Engkau Tuhan. Untuk Engkau seluruhnya hidup kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Roh-Mu yang memakai kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Pakai kami untuk beritakan Injil-Mu. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami berkat-Mu ya Bapa. Dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyelimuti kami dan persekutuan dengan Engkau Roh Kudus. Itu yang menjagai kami, mendidik kami, melatih kami untuk kami hidup berkemenangan hari demi hari dalam seluruh kehidupan kami. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami dan kami bisa meninggikan Engkau dan masyurkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kanan kiri.